Nah, jadi barusan tadi pagi saya pasang juga satu video ya tentang Amina Wadud, ada di YouTube, cukup baru ya, dari beberapa bulan yang lalu ya, ya hampir setahun yang lalu, ada di BBC Indonesia. Kita coba dengar sedikit ya uraiannya beberapa menit tentang Amina Wadud. Sekalian lihat wajahnya juga ya, dia seperti apa sebenarnya begitu ya. Coming through the door of Islam, when I stepped through that door, uh, really the whole entire universe opened up to me. It is not possible for me to Suaranya tembus kan ya? Oke. continue to be Muslim without the love that I have experienced as a Muslim. The rhyme scheme is based on sort of magic vows, like we say. He raised me on the God of love. So I never had a negative experience that somehow I needed to, find some other option. But I was very much interested in religious diversity. So by sophomore year in the university, I was practicing Buddhism. And that's when I started my still ongoing practice of meditation. When I came to the door of Islam, I thought, why not try this? I didn't know really that it was a lifetime, commitment. Jadi Amina Wadud ya, ini wajahnya. Dia bilang dia lahir dari keluarga pendeta ya, dan eh, ada kelompok kalau di Amerika Serikat memang yang berkulit hitam ya, itu beragama Kristen, tapi mungkin 40% dari yang berkulit hitam itu beragama Islam. Ya, jadi komunitas Islam tuh cukup besar. Juga yang secara tradisional Kristen juga ada ya, karena Martin Luther King Jr. itu yang berjuang untuk melawan perbudakan, itu juga agamanya Kristen Baptis ya. Jadi ada yang Muslim, ada yang Kristen. Lalu Amina Wadud ini dari keluarga Kristen, dan dia convert jadi Islam. Dia bilangnya bukan karena keluarganya mempraktekkan kekristenan yang buruk atau pengaruh dari bapaknya yang punya efek jelek atau apa. Dia bilang bukan itu semua, keluarganya baik. Hanya dia bilang dia suka eksplorasi begitu ya, dan waktu kuliah dia suka meditasi Buddha, terus akhirnya dia tertariknya dengan Islam begitu ya. Tapi memang artinya dimensi-dimensi keagamaan itu banyak ya, dan buat seorang Amina Wadud rupanya Islam punya dimensi yang menarik buat dia ya. Dan saya rasa juga dengan konfigurasi masyarakat yang seperti itu di Amerika ya, menjadi Muslim dengan berkulit hitam itu akan menemukan komunitas juga dengan cukup cepat ya. Jadi eh, dimensi keagamaan itu ada yang sangat kuat juga, yang sifatnya belonging ya, yang sifatnya komunitas begitu ya. Itu kadang-kadang sering diabaikan oleh orang Kristen Protestan juga, karena eh, 4 dimensi ya katakanlah keagamaan. Ada yang aspeknya kognitif, yang rasional, logika. Ada yang aspeknya afektif, yang emosi dan perasaan. Ada yang aspeknya sifatnya ritual ya, hal-hal yang dilakukan, behavioral. Tapi ada yang sifatnya itu komunitas ya, belonging ya, merasa menjadi bagian dari komunitas tertentu. Nah, seringnya kalau orang Protestan dan terutama orang Reform, fokusnya tuh di kognitif ya, pengajaran, khotbah, mimbar begitu ya. Kadang agak mengabaikan aspek afektif ya, karena di beberapa kelompok Reform, nggak semua ya, yang dikritisi keras orang karismatik ya, dan menganggap emosi itu bukan bagian yang layak ya di dalam keagamaan ya. Padahal sebenarnya bagian afeksi itu ya menjadi totalitas kehidupan kita juga begitu ya. Lalu juga orang Protestan Kristen kadang-kadang karena muncul dari sejarah yang punya ketegangan tinggi dengan Katolik Roma yang menekankan aspek ritual dan behavioral begitu ya. Bagian itu juga agak dibuang begitu ya, karena takut terlalu dekat dengan sejarah yang berlawanan itu gitu ya.
Dan aspek komunitas itu kadang dihidupi kalau gerejanya eh, menawarkan ya ada support system, ada apa kelompok-kelompok PA atau kelompok bertumbuh bersama yang dibentuk ya untuk komunitas itu kadang-kadang dihidupi. Tapi kalau gerejanya cenderungnya hanya merasa bahwa oh mimbar dan pengajaran saja akan membereskan segala masalah gitu ya, nanti yang itu juga lemah gitu ya. Jadi eh, banyak diskusi tentang dimensi agama ya memperlihatkan bahwa ya paling dikit ada 4 dimensi itu kadang-kadang gereja-gereja itu fokus pada dimensi tertentu saja dan bisa jadi mengabaikan yang lain ya. Dan di dalam hal ini kita lihat bahwa perpindahan kepercayaan seorang Aminah Wadud mungkin didorong oleh aspek-aspek dimensi tertentu juga ya lewat lewat ceritanya itu gitu ya. Kita coba lanjut lagi dikit ya. People used to accuse me of being from the West. And I'm like, well, Allah is the Lord of the East and the West. I don't understand why that would make a difference, you know? That again was liberating for me because people are still grappling. You know, I'm going to celebrate being 70 years old this year. I am watching Inventing Anna, and I'm watching. Professor Wadud's sermon was about Salah or prayer, but the protesters outside say they disagree with a woman needing prayers for a mixed congregation. But the organisers defend their choice of speaker. I love to be loving, I love to be loved, and of course I love the beloved Allah. So no, I don't want to be controversial. However, I have also recognized that I find certain aspects of human well-being, dignity, justice, respect, reciprocity as unconditional. Nah, jadi memang aspek yang paling kontroversial dari Aminah Wadud yang sering muncul ke permukaan dan berita adalah dia memimpin sholat Jumat ya buat laki-laki dan perempuan. Biasanya kalau pertemuan ibadah itu hanya ada wanita, terus wanita yang menjadi pemimpin ibadah ya, itu nggak apa-apa. Tapi begitu ada pria dan wanita, terus jadi masalah, begitu ya, karena secara tradisi nggak diterima ya. Dan lalu juga kalau Bapak Ibu perhatikan ya, kalau ke masjid ya, ikut mengobservasi ibadah di masjid gitu misalnya ya, laki-laki dan perempuan itu duduknya terpisah ya, dan banyak juga yang saya pasang juga ya diskusi dengan Sabir Ali, dia Muslim Scholars dari Kanada di Google Class Bapak Ibu ya, bisa dilihat juga kalau ada waktu diskusinya. Sabir Ali itu bilang bahwa secara tradisional ya kalau yang laki-laki duduk di depan, wanita duduk di belakang, terus tiba-tiba kalau yang memimpin sholat itu atau yang khotbah itu dari kelompok wanita ya, itu jadi secara logistik juga jadi merepotkan gitu ya, karena dari belakang harus ke depan gitu ya. Lalu juga di dalam gerakan sholat itu ya, kalau wanita itu di depan terus harus sujud begitu ya, terus dipandangi semua laki-laki di belakangnya gitu ya, itu juga menimbulkan perasaan yang tidak enak begitu ya, karena ya di dalam bahasa yang dipakai Sabir Ali itu akan berhubungan dengan laki-laki yang bisa membangkitkan hawa nafsu ya terhadap wanita itu begitu ya. Jadi dihubungkan dengan kata lust begitu ya di dalam diskusi itu gitu ya. Nah, jadi ada aspek-aspek yang tradisional yang sulit diterima oleh komunitas Islam. Namun juga Sabir Ali ya, karena dia juga cukup progresif tampaknya ya, dia mendorong ke arah kalau gitu kita harus diskusikan ya, karena secara umum kalau ditanya di Quran apakah ada ya pembagian semacam itu ya, bahwa wanita itu nggak boleh mimpin sholat atau khotbah
untuk laki-laki dan wanita, nggak ada yang eksplisit. Dari hadits ada beberapa ya, tapi bisa jadi perdebatan begitu ya. Jadi Sabir Ali bilang ya, yang diwarisi dari tradisi itu mungkin perlu didiskusikan lagi ya, tidak dengan memaksakan ya salah satu posisi baik yang pro maupun yang kontra. Ya. Tapi pada kenyataannya seorang Amin Nawadud itu dan prakteknya ya memimpin sholat Jumat di New York menghasilkan kontroversi ya. Lalu dia mengulangi hal yang sama tahun 2008 di Inggris, kontroversial juga ya. Tapi tampaknya memang ada kelompok-kelompok yang lebih terbuka, yang menerima untuk mulai diskusi ya, termasuk di Yogyakarta ya, karena dia diterima ya dan welcome ya untuk melakukan guest lecture dan diskusi di sana begitu ya. Ini di video BBC itu di bagian belakang ada komentar-komentar dari orang-orang Jogja sih, mungkin kita dengar sedikit ya kesan-kesan mereka juga ya. Karya akademik pertama saya kira di Indonesia yang membahas tentang hermeneutika Quran, dan saya menjadikan buku Prof. Amin Nawadud itu sebagai salah satu dari yang saya kaji, sehingga saya mengenal pemikiran-pemikiran beliau itu sejak tahun 90-an. Menghadirkan pemikiran yang berbeda, pemikiran yang beragam itu menjadi penting ya, jadi supaya mahasiswa itu tahu perbedaan-perbedaan ya. Jadi mahasiswa itu mempunyai alternatif pemikiran, bertanya langsung ya kepada Bu Aminah, ini yang saya kira kesempatan yang sangat mahal ya. Sedikit-sedikit dikoreksi, kamu kok bias kayak gitu ya. Bu Aminah itu kan sangat gendernya tuh kuat sekali. Tapi walaupun begitu, beliau ingin saya itu nggak bias kayak gitu loh, Mbak. Bu Aminah tuh walaupun dari Amerika, tapi malah kayak orang Jawa kadang-kadang. Karena nggak enaknya itu, Mbak. Karena nggak enaknya itu, jadi saya tuh kadang malah nggak enak sendiri kok, malah saya asistennya, tapi Bu Aminah nggak enak nyuruh-nyuruh kayak gitu kan, nggak enak. Sayanya jadi kayak gimana gitu. Harapannya semoga mereka bisa menemukan tempat untuk mereka bisa belajar banyak hal soal bagaimana keimanan mereka kepada Tuhan, dan seksualitas mereka itu bukanlah hal yang bertolak belakang gitu loh. Walaupun kita tidak membuat KIS, queer muslim itu tetap ada. KIS ini bukan kita untuk mengedukasi orang, ini loh ayo jadi queer muslim, bukan. Kita cuma memberikan tempat aja untuk mereka. Ya, jadi itu sekilas ya kesan-kesan mereka ya. Jadi sangat progresif ya. Terus waktu Amin Nawadud ada di Jogja juga tampaknya ada clash budaya ya buat orang Amerika yang lebih egaliter, nyuruh-nyuruh seorang asisten seperti bawahan, mungkin di kalangan akademisi itu nggak gitu enak gitu ya. Tapi kalau buat di Indonesia yang kadang ada senioritas, yang power distance yang satu lebih tinggi dari yang lain, atasan bawahan itu lebih jelas gitu ya. Itu ya kalau bawahan ya harus terima disuruh-suruh ya, sehingga aspek itu juga yang muncul begitu ya di dalam kesan dari satu teman mahasiswa S3 itu yang di Jogja itu ya terhadap Amin Nawadud begitu ya. Dan terus mereka bahkan bikin pusat untuk queer teologi ya, itu sesuatu yang baik untuk orang Kristen maupun yang Islam yang lebih konservatif, itu mungkin sesuatu yang agak sulit ya untuk diterima begitu ya. Tapi itu tadi ya pembicaraan mereka, dan mereka membahasakannya adalah ya walaupun tidak dibuat Center for Queer Theology begitu ya, queer Islam istilahnya mereka ya, orang-orang queer itu tetap ada begitu ya. Jadi memang lebih baik didiskusikan, dipikirkan, diberikan tempatnya untuk
ada diskursus tertentu ya, bukan untuk supaya mengajak orang jadi queer ya, tapi ini loh, ini ada lapangannya, tempat kita membicarakan hal-hal itu gitu ya. Jadi mereka progresif sekali kelompoknya, dan Amin Nawadud itu tampaknya cukup banyak berkontribusi ya untuk kelompok-kelompok pemikir di Yogyakarta dari UIN maupun UGM gitu ya. Nah itu sekilas ya tentang Amin Nawadudnya. Lalu bukunya itu yang Bapak Ibu pegang juga ada di Google Class ya, yang saya sediakan sih untuk dibaca chapter 4-nya aja ya, karena di situ banyak bagian-bagiannya menarik yang terkait juga dengan berbagai ayat yang Bapak Ibu udah baca ya dari Quran gitu. Dan sekarang Bapak Ibu bisa lihat Amin Nawadud bagaimana ya menghandling ayat-ayat itu. Ini dari bukunya Amin Nawadud ya, chapter 4, Rights and Roles of Women, Some Controversies ya. Jadi saya langsung pilih chapter yang kontroversinya ya, supaya Bapak Ibu langsung masuk ke dalam diskusi itu ya. Nah, lalu di halaman-halaman awal chapter ini Amin Nawadud menjelaskan approach-nya dia ya, pendekatan dia terhadap hermeneutiknya. Jadi biasanya kelompok-kelompok yang tafsirnya progresif ya, itu memang mengambil bentuk yang lebih kontekstual ya di dalam berusaha tafsirnya itu ya, ijtihadnya itu. Sama seperti Cak Nur dan Gus Dur juga begitu ya, yang dianalisis oleh Abdullah Said di paper yang Bapak Ibu udah baca yang lalu. Ini mirip sebenarnya ya. Amin Nawadud bilang ya, hermeneutics of any text must confront three different aspects in order to support its conclusions. Ya, jadi ada 3 aspek yang harus diperhatikan kalau mau tafsir itu mencapai kesimpulan yang baik ya. 1, the context in which text was written. Ya, jadi ini bicara soal konteks ya. Dan kalau kita ingat diskusi tentang Cak Nur bilang konteks itu atau asbab al-nuzul ya, itu yang terbiasa sekali di dalam tradisi Islam, sebab turunnya ayat diperbesar ya oleh Cak Nur menjadi melibatkan konteks sejarah, konteks budaya, konteks ekonomi yang terlibat dengan ayat Quran itu. Ya ini sama nih, Amin Nawadud juga mendorong ke arah situ ya. Lalu nomor 2, the grammatical composition of the text. How it says what it says ya. Jadi ini sebenarnya berbasis sangat tekstual ya. Jadi orang-orang yang progresif tafsirnya ya tidak bisa dengan mudah dituduh loh orang-orang ini mengabaikan teks firman. Enggak, mereka biasanya justru berbasis teks juga. Tapi mereka berusaha ya melihat kontur tekstual itu sebenarnya message-nya seperti apa ya. Belum tentu sesuai dengan tradisi yang diwarisi begitu saja di komunitas yang dianggap sudah pakem, sudah baku begitu ya. Mereka mendalami lagi tapi tetap berpaku kepada teks sebenarnya ya. Lalu nomor 3 menurut Amin Nawadud, the whole text, it's well unsound or worldview ya. Jadi bukan cuman konteks, grammar, bagian tekstualnya itu sendiri, tetapi juga wealth unsound ya, ini worldview istilahnya dia ya. Sebenarnya worldview mungkin juga terkait dengan nomor 1 sih ya, tapi ini dia berusaha pisahkan dan perinci ya, jadi 3 hal ini. Ini sebenarnya tafsir yang sangat kontekstual sih ya, yang berusaha didorong oleh kelompok-kelompok yang melakukan ijtihad ya. Nah, lalu terkait dengan gender itu tadi ya, tadi mahasiswa di Jogja itu bilang Amin Nawadud kan sangat kuat gendernya ya, tapi dia berusaha supaya kita tuh nggak bias begitu ya. Nah ini Amin Nawadud menerangkan seperti ini ya terhadap approach pendekatan pembacaan yang lebih gender sensitif itu ya. Nomor 1 ya, dia bilang there is no inherent value placed on man or woman. In fact, there is no arbitrary, preordained, and eternal system of hierarchy. Jadi dia bilang di dalam pembacaan ayat tidak ada semacam sistem nilai yang inherent yang menempatkan secara dari awal tempat wanita dan laki-laki itu berbeda. Gitu ya. Nggak ada sistem hierarki yang eternal, yang preordained. Begitu ya, itu nggak ada ya. Lalu nomor 2, the Quran does not strictly delineate the roles of women and the roles of men
to such an extent as to propose only a single possibility for each gender. Jadi Aminah Wadud meyakini Quran itu tidak membagi secara strict peran wanita dan peran laki-laki sedemikian sehingga cuma ada satu possibility untuk setiap gender. Ya misalnya kalau wanita ya harus mengatur rumah saja, tidak boleh kerja di luar dan lain sebagainya, sedangkan laki-laki role-nya juga sudah tertentu saja yang ditentukan karena ada hierarki tertentu atau apa ya, hanya laki-laki yang bisa memenuhi tugas itu gitu ya. Aminah Wadud nggak mempercayai itu semua ya, tidak ada single role, tidak ada hierarki yang eternal dan preordained gitu ya. Itu pendekatan gender dia waktu membaca Quran. Nah sehingga menarik ya untuk melihat lantas bagaimana ya kalau ada apa ayat-ayat yang bisa terkesan patriarki ya waktu dibaca ya, lalu tafsirnya Aminah Wadud itu seperti apa begitu ya. Kita bisa lihat contoh-contohnya juga di chapter 4 ini. Saya akan coba bahas beberapa saja ya, detail dari argumennya sih nanti Bapak Ibu kalau tertarik bisa coba mendalami sendiri ya. Ini di halaman 74 misalnya ya. Ini soal wanita suami yang boleh pukul istri itu ya, perdebatan kontroversialnya itu ya. Ini soal nusyus ya. Kalau istri itu nusyus ya, maka suami boleh pisah ranjang, boleh dinasihati, boleh juga dipukul ya. Ini pilihan kata Aminah Wadud ya, scourge. Ya, pukul itu bukan hit atau strike, scourge ya. Scourge itu sebenarnya kalau dicari terjemahannya lebih ke arah mencambuk ya. Nah, tapi bagaimana jadi membacanya ya? Nah, ini menarik sekali ya. Aminah Wadud membaca ayat ini ya. Ini tuh bukan persoalan bahwa istri itu disobedient ya, melainkan persoalan yang terjadi adalah disruption of marital harmony. Ya, jadi ayat ini menurut Aminah Wadud terkait dengan kalau harmoni di dalam keluarga itu ada kerusakan. Dan itu bukan persoalan semata-mata karena wanita dianggap tidak taat. Bukan itu. Gitu ya. Ini kita lihat ya penjelasannya ya. I believe the passage intends to provide a means for resolving disharmony between husband and wife. Ya, jadi persoalannya yang harus diselesaikan adalah ini ada disharmoni nih antara wanita, antara suami dan istri gitu ya. First, the word kanitat ya ini ya. So good women are kanitat. Ya, jadi di sini ya Aminah Wadud itu memperdalam ya. Jadi kanitat artinya apa? Karena untuk kata yang lain ya, yang berarti obey, ada kata yang lain, yaitu kata yang kita kenal di dalam bahasa Indonesia, yaitu taat. Ya. Jadi Aminah Wadud itu mempermasalahkan kata yang dipakai di situ bukan taat loh. Ya, so good women are kanitat, bukan taat. Ya, jadi dia bilang deskripsi tentang good women di sini ya is too often falsely translated to mean obedient. Ya, jadi aspeknya biasanya cuman adalah taat ya, dan taat ke siapa? Taat ke suami. Gitu ya. Bukan begitu kata Aminah Wadud. Ya, itu seringkali salahnya begitu ya. Sehingga asumsinya adalah kalau taat ke suami itu ya. In the context of the whole Quran, this word is used with regard to both males and females ya. Kata kanitat itu di dalam berbagai ayat di Quran, ini dikutip ya. Ini ayat ini yang tentang suami memukul istri itu di An-Nisa ayat 34 ini ya. Tapi di berbagai ayat yang lain ini bisa dicek kalau berminat, dipakai kata yang sama dan dipakainya bukan hanya untuk wanita tapi untuk laki-laki juga. Ya, it describes a characteristic or personality trait of believers towards Allah. Jadi ini adalah sifat kanitat itu ya terhadap Allah, bukan terhadap suami, karena laki-laki juga ya diterangkan bersifat kanitat begitu ya.
They are inclined towards being cooperative with one another and subservient before Allah. Ya, jadi maksudnya kanitat itu apa? Oh, kooperatif. Ya, satu sama lain ya, antara sesama manusia, lalu menyembah Tuhan. Begitu ya. This is clearly distinguished from mere obedience between created beings, which is the word taat indicates. Kalau taat, kata Aminah Wadud ya, ini antara sesama manusia. Jadi kalau istri taatlah kepada suami, gitu ya. Tapi kalau kanitat itu kepada Allah. Ya, jadi sebenarnya istri yang kanitat itu di situ ya, yang tidak saleh, tidak taatnya itu kepada Tuhan, begitu, bukan kepada suami ya. Terus kalau kepada suami dianggap tidak taat, terus memberikan legitimasi untuk memukul, bukan itu yang terjadi di ayat ini, gitu ya. Caranya Aminah Wadud itu membaca, begitu ya. Lalu kata nusius ini ya, yang kesulitan juga diterjemahkan ya, kita udah pernah lihat yang lalu ya waktu baca Anisa ya. Ini bagaimana Aminah Wadud menerjemahkannya ya. As for those from whom you fear. Ya, jadi kata yang dipilih adalah fear. Nusius ini laki-laki itu takut sama wanita yang nusius, begitu ya. Lalu kalau wanita itu nusius ya, from whom you fear, bisa dilakukan apa? Admonish them, banish them to beds, and scourge them, gitu ya. Nah, lalu setelah mendiskusikan kata kanitat dan taat itu ya, ini ya yang ditawarkan. Jadi Aminah Wadud itu bilang ya, since the Quran uses nusius for both the male and the female, kata nusius itu ya juga dipakai untuk laki-laki dan perempuan ya. It cannot mean disobedience to the husband. Ya, kembali secara tradisional sering membacanya wanita yang nusius itu adalah yang tidak taat kepada suami. Karena dihubungkan juga dengan kanitat yang semacam itu ya. Tapi ya, bacaan yang lebih dekat ya menurut Aminah Wadud, dia ambil dari Said Qutb. Ya, ini scholars dari Mesir ya, yang menjelaskan bahwa nusius itu adalah state of disorder between the married couple. Ya, jadi disharmoni itu dalam keluarga itu. Artinya sebenarnya kalau dikatakan di dalam keluarga ada yang nusius ya, artinya keluarga itu bertengkar. Begitu ya. Nah, itu yang terjadi ya, sehingga ayat itu sebenarnya berusaha solving pertengkaran keluarga atau disharmoni di dalam keluarga. Bukan persoalan istri yang dianggap tidak taat kepada suami, gitu ya. Nah, lalu persoalan kata memukulnya itu ya, scourge itu ya. Nah, itu kata yang dipakai di sini itu daraba. Tapi ini ada dua bentuk begitu ya. Jadi perhatikan ya, Aminah Wadud waktu melakukan tafsir ya, memperhatikan bentuk grammar, bentuk pemakaian kata itu baik-baik begitu ya. Dan berusaha menggali dari seluruh Quran. Jadi yang progresif ya, yang dianggap feminis dan seringnya dianggap liberal begitu ya, itu bukan berarti dia mengabaikan kitab suci loh, enggak loh. Justru kemungkinan mereka menggali lebih dalam ya, ke dalam bagaimana kitab suci itu berfungsi ya, dengan gambaran-gambaran yang lebih lengkap begitu ya. Bukan sekedar bahwa oh ini ayat-ayat ini tampaknya salah, ketinggalan zaman, kita buang. Ya, nggak seperti itu sih kebanyakan ya. Nah, jadi Aminah Wadud bilang apa ya soal kata ini ya, daraba itu ya, to strike ya, according to Lisan al-Arab and Lain's Lexicon ya, dari sumber-sumber bahasa tertentu ya, daraba does not necessarily indicate force or violence. Ya, jadi daraba itu tidak mesti ya terkait dengan kekerasan ya, memukul dengan kekerasan ya. It is used in the Quran. Dia sebut ya, ada sumber-sumber di Quran yang lain ya. For example, in the phrase daraba al-matalan ya, bahwa Allah itu memberikan gives ya, atau sets an example. Begitu pakai kata itu juga. Ya, jadi kata itu mungkin punya konotasi-konotasi yang nggak mesti artinya violence begitu ya. It is also used when someone leaves or strikes out on a journey. Ya, jadi kalau orang memulai perjalanan begitu ya, striking out on a journey gitu ya, itu juga pakai kata daraba. Tapi ada ya kata yang lain yang dekat ya,
It is however strongly contrasted to the second form, the intensive of this verb ya. Jadi ini permainan grammar ya. Ada bentuk yang lain dari kata itu intensif ya. Di dalam transliterasi ke bahasa Inggrisnya dengan 2 R ya. Daraba begitu ya. Harus mendalami bahasa Arab ya untuk mungkin bisa mendengarnya di telinga ya. Nah, kata ini menurut Amina Wadud ya, memang artinya to strike repeatedly or intensely. Yang ini. Tapi yang dipakai itu kata yang lain. Begitu ya. In the light of the excessive violence towards women indicated in the biographies of the companions and by practices condemned in the Quran, this verse should be taken as prohibiting unchecked violence against females ya. Jadi karena banyak catatan-catatan ya tentang kekerasan terhadap perempuan, bahkan di dalam catatan-catatan sahabat-sahabat Muhammad begitu ya, maka ya ayat ini karena tidak pakai kata daraba yang bentuk intensif ini ya, melainkan pakai kata yang lain, ini tuh harus ditafsir sebagai menjauhi, jangan pakai violence ya untuk perempuan ya. Thus this is not permission but a severe restriction of existing practices. Jadi ini sebenarnya bukannya izin untuk memukul ya, melainkan adalah restriksi ya. Jangan sampai memukul seperti praktek-praktek yang umum dilakukan. Begitu ya caranya Amina Wadud membaca gitu ya. Dan ini sih dengan berbagai penafsir yang progresif yang lain ya yang Bapak Ibu baca. Abdel Halim yang terjemahan Quran dari Oxford itu kan juga memberikan catatan kaki ya bahwa ini memukul 1 kali saja ya. Jadi ini sesuatu yang sangat dibatasi begitu ya. Tafsir dari Kemenak juga waktu itu kita baca bersama ya, itu bukan memukul dengan keras ya, dengan lembut ya, dengan kasih sayang begitu ya. Jadi ada nuansa-nuansa bahwa ini tuh bukan pokoknya kalau nggak taat pukul ya, melainkan ini tuh justru pembatasan ya, jangan asal pukul begitu ya. Itu mungkin semangat dari ayat itu ya, yang Amina Wadud itu membaca dari penggalian pemakaian kata-kata itu maupun konteks yang terbelit di dalam ayatnya begitu ya. Nah, jadi seperti itu tuh cara Amina Wadud melakukan hermeneutik ya. Itu dari satu ayat kontroversial ya yang sering jadi diskusi dan pembicaraan. Nah, ada komentar sejauh ini sebelum kita lihat ayat soal poligami. Ada komentar, pertanyaan? Di Alkitab Kristen kita mungkin nggak punya ya persoalan yang seperti itu ya. Tapi persoalan yang mirip ya, yang menjadi perdebatan juga ya di dalam zaman modern adalah soal memukul anak. Ya, karena di beberapa ayat di Alkitab itu ada ayat-ayat yang bilang kalau orang tua itu nggak sayang ke anak maka dia tidak memukulnya begitu ya, atau di Amsal pukullah anakmu ya sehingga dia beroleh hidup begitu ya. Jadi semacam mendisiplin anak ya dengan cara memukul itu tampaknya menjadi bagian yang integral di dalam masyarakat kuno ya, yang terbaca di dalam catatan-catatan kitab suci Kristen juga begitu ya. Dan di Barat ya terutama, kalau di sekolahan misalnya, kalau guru sampai memukul siswa, oh itu masalah tuh, nggak boleh ya. Dan juga terjadi perdebatannya apakah kalau orang tua itu boleh mukul anak gitu misalnya ya. Nah itu mungkin kalau di pembacaan kitab suci Kristen itu sih yang kadang jadi kontroversial ya. Dan mungkin juga tergantung ini ya, tergantung budaya kali ya. Mungkin kalau buat yang Asia pukul anak itu biasa begitu ya. Karena ada istilah kalau di Amerika itu tiger mom. Ya, orang tua Asia itu galak ya, kayak macan ya. Apa bahasa Koreanya? Horangi ya. Betul ya, Shoki si. 호랑이, 호랑이 itu bahasa Korea? Iya, Oh, macan harimau. harimau, 호랑이. Iya, 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 betul, horangi. betul. Iya. Jadi Iya, iya.
Kalau di Amerika itu ada apa? eh Horangi Omoni gitu kali ya, atau apa Tiger Mom ya, ibu macan gitu ya, karena galak sekali ke anak-anaknya ya, anak-anaknya dikenai disiplin yang keras begitu ya, mungkin bisa di level yang dianggap otoriter gitu ya, kalau perlu dipukul ya, kalau nggak mau latihan piano atau apa ya, sehingga di Amerika itu terbentuk stereotip ya, kalau orang Asia itu ya mungkin dianggapnya Chinese begitu ya. Karena kadang-kadang dijadikan satu ya, Chinese, Japanese, Korean itu dianggapnya ya udah Asian gitu ya kalau di Amerika ya. Terus ada stereotip bahwa orang Asia itu pinter matematika, pinter main piano, sama pinter kungfu. Padahal orang Asia ya kebanyakan kali nggak bisa main piano dan nggak bisa kungfu gitu ya. Sehingga kalau stand up comedian kalau di Amerika bilang kalau dia nggak bisa matematika gitu ya, belajarnya ekonomi, dia itu termasuk kasta yang rendah ya di keluarga Asia gitu ya, karena apa, orang tuanya itu expect kalau anaknya Chinese atau Japanese atau Korean maunya jadi dokter, kalau nggak jadi insinyur gitu ya, kamu belajarnya ekonomi lagi gitu ya. Nah, jadi ada stereotip ya, dan stereotip itu kan selalu salah begitu ya, tapi itu gambaran yang beredar di masyarakat begitu ya, sehingga buat budaya Asia kali memukul anak itu nggak masalah gitu ya, tapi buat orang apa kulit putih Amerika itu jadi persoalan dan jadi perdebatan begitu ya. Nah, mungkin ada apa konteks budaya semacam itu juga ya kalau buat kalangan yang Kristen. Tapi buat kalangannya Islam, ayat itu tadi ya, An-Nisa 4 ayat 34 itu yang jadi perdebatannya, dan Amin Nawadud membaca ayat itu seperti itu. Ada pertanyaan, komentar, Bapak Ibu? Kita tanya yang wanita ya, karena menurut Gus Dur, kalau membaca ayat-ayat tentang wanita, haruslah wanita yang berpendapat gitu ya. Bu Seruni gimana terhadap pembacaan Amin Nawadud, setuju nggak? Wow sih Pak, maksudnya pemikiran-pemikirannya, dan kayak maksudnya kan banyak yang menentang juga, tapi beliau itu sih apa, berani begitu. Mungkin itu sih yang saya lihat, kayak maksudnya oh ada pemikiran-pemikiran di tengah-tengah pemikiran, banyaknya pemikiran-pemikiran yang lihat laki-laki sebagai otoriter, ada hal yang baru gitu yang ditunjukkan Ibu Aminah ini. Dan walaupun ada apa ya, kayak maksudnya banyak yang menentang, banyak ini, tapi kayak terus maju gitu. Itu sih Pak. Luar biasa sih pemikirannya. Oh ya, berarti ini ada nada kekaguman ya terhadap Ibu Amin Nawadud ya. Dan dia bukan cuman sekedar apa berusaha menentang kayak semacam patriarki atau apa tekanan masyarakat terhadap wanita ya, tapi dia menyajikan hermeneutiknya juga. Ya, dia berusaha ya baca ayat-ayat itu yang sulit untuk dibaca zaman sekarang ya, terus menyajikan alternatif-alternatif ya, sehingga masyarakat yang apa mempercayai Quran ya, dan apa umat Muslim itu bisa ya punya bacaan alternatif ya, kalau memang merasa bahwa tradisi yang diwarisi itu sudah tidak cukup lagi untuk zaman sekarang gitu ya. Dan itu kontribusi yang baik ya di dalam agama apapun ya, bahwa memang ada teolog-teolog yang berusaha mendalami firman itu dan menyediakan ya bagaimana ya kita membaca dengan tantangan-tantangan masa kini begitu ya, dan Amin Nawadud melakukan tugas itu sih. Nah, kita coba lihat ya soal poligami ya. Ini juga sangat interesting ya biasanya ya. Itu ada di halaman 83 dan 84 ya. Nah, ini dari An-Nisa ayat 3 ya. Iya, kita juga udah pernah baca ya. If you fear that you will not deal justly with the orphans, marry a woman of your choice, 2, 3, or 4. But if you fear that you will not be able to do justly, then only one, ya, to prevent you from doing
justice, begitu ya. Jadi di dalam bagian yang ini ya, pertama sekali Amin Nawawi itu memberikan komentar ini di halaman 82 ya. The marriage of subjugation at the time of Revelation was premised on the need for females to be materially provided by some male. Ya, jadi sebenarnya ada praasumsi ya bahwa wanita itu di dalam pernikahan itu di bawah laki-laki ya, ini subjugation begitu ya. Itu sebenarnya ada praasumsinya ya, ada premisnya bahwa di dalam masyarakat kuno memang wanita itu harus diberi nafkah oleh laki-laki karena hanya laki-laki yang bisa ya di ruang publik mencari nafkah secara umum begitu ya, dan wanita nggak ada kemungkinan itu ya, dan artinya yang wanita harus, istri itu dinafkahi oleh suami ya. The ideal male for a female child was the father ya, jadi untuk seorang wanita butuh selalu laki-laki, idealnya ayahnya. Untuk yang wanita anak-anak, lalu for the adult female, the husband. Ya, jadi wanita di dalam masyarakat kuno nggak mungkin tidak butuh laki-laki, either itu ayahnya atau suaminya. Dan untuk kebutuhan ekonomi juga begitu. Ya, this economic perspective of marriage, as indicated by several verses discussed above, will also be reviewed here with regard to polygamy. Ya, jadi sebelum mulai bahas ayatnya, bahkan Amin Nawawi itu menjelaskan konteksnya. Ini ada konteks ekonomi nih yang menjadi praasumsi di dalam pembacaan ayat itu. Tentu di situ terselip pertanyaan ya, kalau konteks ekonomi itu berubah seiring perubahan zaman, apakah kita harus tetap membaca ayat ini literal, harfiah seperti itu begitu ya. Nah, itu permasalahannya ya yang terselip di sana begitu ya. Nah, first ya, kata Amin Nawawi terhadap ayat Anissa ayat 3 ini ya. This verse is about treatment of orphans. Ya, jadi ayat ini sebenarnya adalah persoalan bagaimana memperlakukan anak-anak yatim. Some male guardians responsible for managing the wealth of orphan female children were unable to refrain from unjust management of that wealth. Ya, jadi rupanya kasusnya adalah laki-laki yang di dalam masyarakat kuno, mereka yang harus memanage ya harta dari anak-anak yatim yang udah tidak punya ayah itu begitu ya. Itu tuh tidak dapat menahan diri untuk berlaku tidak adil. Ya, jadi dinikahi tapi hartanya dirampas atau apa begitu ya. Sehingga ini problemnya sebenarnya. Loh, problemnya seperti ini kok nggak pernah ya dibicarakan dalam kerangka persoalan justice begitu kata Amin Nawawi ya. Sehingga ayat ini muncul ya, one solution suggested to prevent mismanagement was marriage to the female orphans ya. Jadi karena kalau anak yatim itu tidak boleh mengurus harta warisannya ya, jadi yang diusulkan apa ya, dinikahi ya. On the one hand, the Quran limited this number to 4. And on the other hand, the economic responsibility of maintaining the wife would counterbalance the access to the wealth of the orphan female through the responsibility of management begitu ya. Jadi ini ada persoalan ekonomi ini nih, bahwa harus diperlakukan adil ya. Lalu juga ada kewajiban menafkahi istri itu ya. However, most proponents of polygamy seldom discuss it within the context of just treatment of orphans ya. Jadi ini tadi keluhannya Amin Nawawi ya, ayat ini kok nggak pernah ya, jarang dibicarakan di dalam konteks bagaimana menyediakan keadilan untuk anak-anak yatim. Karena itu loh sebenarnya tujuan dari ayat ini. Yang dibicarakan selalu adalah istri itu boleh berapa, gitu ya, bukan persoalan keadilan untuk anak-anak yatim, gitu ya. Jadi itu keluhan pertama Amin Nawawi terhadap tradisi pembacaan ayat itu ya. Nah, jadi sangat jelas ya, menurut Amin Nawawi bahwa ayat itu concernnya tentang justice ya, tentang keadilan ya. Bagaimana dealing justly ya, bersikap adil ya. Bagaimana mengelola kekayaan itu dengan adil ya, terutama ini karena menyangkut anak-anak yatim. Begitu ya. Lalu juga keadilan untuk istri. Ya, justice is the focus of most modern commentaries concerned with polygamy. In the light of verse ini ya, Anissa 129,
You are never able to be just and fair as between women. Jadi di An-Nisa ya, ayat 129 bahkan disebutkan bahwa suami itu nggak bakal bisa lah adil kalau punya banyak istri. Ya, many commentators assert that monogamy is the preferred marriage arrangement of the Quran. Ya, sehingga karena ada ayat ini, ayat yang An-Nisa ayat 3 ini kan sebenarnya punya syarat ya bahwa harus bersikap adil. Kalau nggak bisa bersikap adil ya jangan gitu ya. Tapi terus ada ayat ini ya di 129 yang bilang kamu pasti nggak bisa bersikap adil lah. Berarti kalau begitu logisnya ya satu begitu ya. Jangan poligami gitu kata Amin Nawadud. Ya jadi kembali ya cara bacanya Amin Nawadud ya terhadap ayat-ayat Quran adalah dia menyediakan konteksnya. Ya ada konteks ekonomi di situ yang harus jadi pertimbangan. Lalu juga sesuatu yang dia sebut world view itu ya. Oh ayat ini sebenarnya world view-nya apa? Keadilan sebenarnya. Ini bukan persoalan boleh punya istri berapa. Ini persoalan keadilan ya. Terutama untuk anak-anak yatim termasuk untuk istri-istri begitu ya. Nah lalu dia baca dari teksnya itu ya. Dia buktikan dari teks itu ya. Jadi hermeneutik yang dipraktekkan oleh Amin Nawadud itu nempel ketat dengan teks. Ya, tapi dia memberikan alternatif bacaan ya yang berbeda dengan tradisi yang sekedar poligami begitu saja ya. Justru dorongan dia adalah kalau gitu yang benar even menurut Quran adalah monogami begitu ya. Kenapa? Karena prinsipnya keadilan itu begitu ya. Nah lalu habis itu dia menarik ke konteks zaman sekarang ya di halaman berikutnya ya, di halaman 84 ya. In today's world, a lot of women neither have nor need male supporters ya. Jadi di zaman sekarang wanita itu banyak juga yang mandiri ya, tidak perlu disupport nafkah oleh yang laki-laki ya. For one thing, it is no longer accepted that only men can work, do work, or are the most productive workers. Jadi masyarakat umum sudah tidak hanya mengizinkan laki-laki saja yang bekerja, wanita boleh ya, nggak ada masalah ya. Di dalam banyak keadaan ya, terutama di Amerika mungkin lebih egaliter ya daripada di Indonesia. Tapi Indonesia tuh tidak buruk ya sebenarnya ya, karena bahkan di Amerika aja presiden wanita nggak ada ya. Hillary Clinton waktu berusaha lawan Donald Trump yang menang Donald Trump ya. Mungkin karena memang wanita tetap ada gap itu ya di Amerika. Di Indonesia ada loh presiden wanita. Ya ada Megawati Soekarno Putri ya yang pernah, walaupun itu zaman yang sangat turbulen ya, habis reformasi 98 lalu banyak pergantian kekuasaan. Gus Dur pernah juga jadi presiden sedikit ya dan kena diturunkan ya karena kekacauan yang terjadi, terus Megawati ya yang menjadi presiden begitu ya. Sehingga kalau mau dilihat di sejarah paling tidak di Indonesia ada presiden wanita. Ya, menteri wanita banyak, ya, pendeta wanita banyak juga, ya. Tapi kalau pemimpin sholat wanita di Indonesia memang belum ada ya, karena Amin Nawadud juga di seluruh dunia masih sangat kontroversial, begitu ya. Tapi Indonesia tuh tidak buruk ya in terms of wanita itu sangat aktif di dalam masyarakat, mengambil berbagai role ya, bukan cuman sekedar di rumah jaga anak ya, itu juga ya, tetapi kemungkinan-kemungkinan yang lain terbuka luas ya, bahkan jadi menteri, jadi presiden itu pun diterima ya oleh masyarakat gitu. Jadi Indonesia nggak buruk ya, dan ini yang ditunjukkan oleh Amin Nawadud juga bahwa zaman sekarang tuh beda ya dari masyarakat kuno begitu ya. Kalau memang diterima oleh masyarakat bahwa yang mencari nafkah itu tidak mesti laki-laki ya. Berarti mungkin ayat itu harus bisa dibaca juga dengan cara yang berbeda ya, karena konteksnya sudah berbeda ya. With regard to work outside the home, yaitu paid employment, the market is based on productivity. Productivity in turn is based on a number of factors and gender is only one of them. Surely polygamy is no simple solution to complex economic problems ya. Jadi zaman sekarang katanya basis pekerjaan itu bukan apakah seorang itu laki-laki atau perempuan ya, dan ada pekerjaan yang nggak boleh ya perempuan begitu ya, melainkan basisnya productivity ya, dan
jadi CEO yang perempuan di perusahaan sekarang juga udah sangat biasa ya. Dan siapa tahu ya, CEO perempuan punya kelebihan-kelebihan ya. Karena mungkin lebih memperhatikan perasaan ya, daripada cuma sekedar target-target gitu ya. Kalau laki-laki cenderungnya target oriented ya. Walaupun ada wanita juga yang target oriented saja begitu ya, ada juga ya. Nah, tapi diversitas itu ya kepemimpinan, baik di masyarakat, di perusahaan maupun di gereja ya, atau rumah ibadah Muslim begitu ya. Nah, kalau di Islam mungkin lebih sulit ya wanita itu memimpin ya, tapi di Kristen itu udah jadi cukup biasa juga ya. Walaupun ada ya gereja-gereja tertentu yang tidak mengizinkan wanita itu berkhotbah ya, ada ya. Tapi kebanyakan kalau di Indonesia tidak ada masalah ya pendeta wanita begitu ya. Nah, jadi siapa tahu memang diversitas kepemimpinan itu ya, kalau tidak murni gendernya harus laki-laki, memungkinkan ada kontribusi ya, karakteristik kepemimpinan yang berbeda ya, yang memperkaya justru organisasi begitu ya. Kalau di company itu udah jadi hal yang cenderung biasa. Di dalam organisasi keagamaan mungkin yang masih perlu semacam diskusi dan pemikiran yang lebih lanjut sih. Ya. Nah, mungkin itu ya caranya Aminah Wadud baca ayat soal poligami itu. Ada komentar, pertanyaan? Setuju nggak kalau kita tanya yang laki-laki nih, Pak Erlan, terhadap Aminah Wadud? Yang sejauh saya baca sih kebanyakan setuju ya Pak. Karena kan itu berusaha mensejajarkan posisi wanita gitu supaya nggak ada diskriminasi terhadap mereka juga gitu. Oh, berarti boleh-boleh aja ya Pak ya? Nggak Ya, merasa terancam Pak dengan ini? enggak sih Pak. Oke. Kalau di gereja asalnya Pak Erlan, apakah ada pendeta wanita Pak? Iya, kebetulan gembala saya juga kan pendetanya wanita juga Pak. Oh, oke. Berarti hal itu juga biasa ya Iya, di biasa. gereja ya. Oke. Iya, jadi ada juga ya penelitian-penelitian ya dan paper yang bilang ya di dalam diskusinya ya bahwa kalau di dalam keluarga itu ya, ibu itu bekerja ya, maka anak laki-laki di keluarga itu mungkin cenderung lebih terbiasa juga mengerjakan pekerjaan rumah. Katanya begitu. Ya. Itu semacam ada surveinya mungkin ya. Tapi itu masuk akal ya. Jadi kalau di dalam keluarga itu anak laki-laki itu melihat, oh bahkan ibunya itu banting tulang ya, bekerja gitu ya, bukan cuma ayahnya begitu ya di dalam ekonomi modern ini ya. Mungkin kalau di keluarga kalau menikah gitu ya, kadang di keluarga-keluarga yang lebih tradisional ya, itu ada pembagian tugas yang lebih jelas ya. Oh kalau cuci baju, cuci piring, ngepel itu soal wanita. Masa laki-laki yang disuruh ngepel ya, sikat WC gitu ya, nggak mungkin gitu ya misalnya. Nah itu ada yang kalau tradisional sekali ya. Tapi kalau menurut penelitian itu kalau laki-lakinya di keluarga itu ibunya juga bekerja di luaran gitu ya, nanti sebagai suami dia lebih willing gitu ya untuk share pekerjaan rumah. Oh cuci piring nggak apa-apa ya, ngepel, sikat WC nggak apa-apa begitu ya. Karena kan di dunia modern kita berbagi tugas begitu ya. Nah, jadi itu interesting juga sih untuk dilihat ya, apakah di keluarga-keluarga Islam atau Kristen itu ada pembagian role yang lebih egaliter ya, atau pandangan umum di masyarakat seperti apa begitu ya. Karena kalau di rumah ibadah atau formal publik, mungkin kadang-kadang kan ini ya, opini publik atau tradisi yang dianggap benar itu yang berlaku ya. Tapi kalau di keluarga kan kita bisa membentuk budaya sendiri ya, terlepas dari opini publik itu ya, yang mungkin bisa cukup menekan gitu ya. Nah itu yang menarik justru di dalam keluarga itu seperti apa sih pembagian role itu gitu ya. Dan mungkin nanti Bapak Ibu kalau menikah juga mungkin punya bayangan ya, oh, kalau di keluarga saya maunya seperti ini ya.
masa laki-laki disuruh ngepel gitu ya misalnya, atau oh nggak apa-apa ya ngepel juga kerjaan ya, sama aja sama kerjaan kantornya, sama beratnya, sama berharganya loh, ini rumah juga rumah kita bersama begitu ya, apa masalahnya ngepel gitu misalnya. Nah itu mungkin juga punya bayangan-bayangan kali ya pembagian role-nya seperti apa. Kalau di Korea Pak Syoki mau tanya Pak, apakah ada pembagian di Ya, harus laki-laki harus sama pembagian. wanita? Harus pembagian ya Pak ya? Ya, harus pembagian. Ya. Oh jadi laki-laki sama wanita berbeda ya Pak ya tugasnya Halo. ya? Oh, tugasnya, maksudnya mungkin enggak, tugasnya sama mungkin. Maksudnya laki-laki juga cuci piring Oh oke oke. dan pel juga itu. Harus, ya, tugas saya mungkin. Oh pembagian maksudnya sharing ya, jadi sama-sama Iya, dikerjakan ya. Oke oke. iya, iya, harus sharing. Dulunya mungkin ada maksudnya mungkin dulu laki-laki pemikiran laki-lakinya mungkin bantuan istri saya atau ya bantuan ibu saya. Tapi sekarang mungkin bukan bantuannya. Ini tugas saya mungkin seperti itu. Oh oke oke. Sudah sangat modern juga berarti ya? Iya, iya. Iya iya iya. Kalau Bu Seruni maunya nanti di keluarga seperti apa ya Bu ya? Sama Pak, karena di keluarga saya juga papa, adik-adik yang laki-laki juga kerja ya. Sama Pak. Oh sama ya? Oke Iya. oke. Berarti mungkin sedikit banyak setuju ya dengan cara baca Amina Wadud ya terhadap apa praktek pemahaman zaman sekarang gitu ya. Oke oke. Ya, nah ini waktu kita juga udah sedikit ya. Mungkin saya tunjukkan satu bagian lagi ya dari apa dari Amina Wadud ya, persoalan derajat ya. Jadi sebentar saya ambil dulu lagi chapter bukunya. Amina Wadud itu bicara juga soal ini ya, soal derajat karena ada kata itu yang dipakai ya. Mungkin di dalam apa budaya berbahasa Inggris nggak begitu jelas ya karena perlu diterangkan, tapi buat orang Indonesia itu kata itu jadi konotasinya jadi jelas terbaca begitu ya. Itu ada di halaman 68 ya. Sebentar saya cari dulu. Halaman 68. Nah, ini ya. Saya share screen sebentar. Nah, ini yang dibahas ini dari Al-Baqarah ayat 228 ya. Karena di akhir ayat ini itu ada tulisan man have a degree, derajat ya. Ini bahasa Indonesia diambil serapan dari bahasa Arab ya. Jadi man have a degree atau derajat above them. Nah, them-nya ini feminin plural. Ya, jadi seolah-olah ayat ini tuh bilang bahwa laki-laki mempunyai derajat atau degree yang lebih tinggi daripada wanita. Ya, jadi nah gimana cara apa Amina Wadud membaca ini ya? Kembali ya caranya Amina Wadud membaca adalah pembacaan yang kontekstual ya. Jadi the context of the discussion is clearly with regard to divorce. Ya, men have an advantage over women. In the Quran, the advantage men have is that of being individually able to pronounce divorce against their wives without arbitration or assistance. Ya, jadi Amina Wadud itu menolak ya membaca derajat itu sebagai satu pernyataan umum bahwa memang ada perbedaan derajat yang hakiki antara laki-laki sama perempuan. Ya, dia membaca konteksnya. Oh, ayat ini tuh persoalan tentang perceraian ya. Jadi ini ada aturan soal perceraian.
kalau istri diceraikan ya, untuk menikah lagi dia harus menunggu 3 bulan ya. Lalu juga harus jujur ya terhadap apa yang terjadi di dalam rahimnya. Karena di dalam konteksnya yang sering terjadi adalah wanita itu nanti sudah mengandung anak dari suaminya, terus bercerai, terus menikah dengan laki-laki lain, lalu terjadi ini ya pertengkaran, itu anak siapa nanti begitu ya. Sehingga di dalam ayat Quran ini tuh diatur ya, tunggu dulu 3 bulan ya dan melewati masa haid ya, dan harus jujur ya terhadap kondisi rahimnya begitu ya. Jadi ini masalah perceraian, dan menurut Amin Nawadud apa sih yang laki-laki itu lebih tinggi dari wanita di dalam masalah perceraian adalah laki-laki yang berhak menceraikan wanita begitu ya. Sehingga disitulah derajatnya lebih tinggi, bukan secara umum atau esensial atau hakiki laki-laki itu lebih tinggi dari yang lain ya. Jadi Amin Nawadud itu membaca di dalam konteks ya, dan menolak terlalu cepat ya keluar dari konteks itu begitu saja ya, terus membuat semacam penilaian yang general ya terhadap gender laki-laki dan perempuan itu berbeda begitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat tafsir Kemenak ya, saya nggak tunjukkan ya sore ini karena nanti terlalu lama ya, tapi Bapak Ibu bisa coba lihat ya di Quran Web ID ya. Tafsir Kemenak itu juga sangat hati-hati sih untuk tidak bilang ya bahwa ini ada derajat yang secara esensial berbeda antara laki-laki dan perempuan. Justru berusaha menghindari pembacaan yang semacam itu ya, dan menyediakan konteks itu juga ya, bahwa ayat ini tuh sebenarnya karena nanti bisa ada dispute ya, kalau wanita itu tidak menunggu terus menikah lagi dengan laki-laki lain, nanti anak itu anak siapa begitu ya. Jadi disediakan konteksnya, terus berusaha tidak membaca bahwa laki-laki lebih tinggi dari perempuan begitu saja sih. Di dalam tafsir Kemenak juga seperti itu gitu ya. Nah, itu secara umum cara membaca kontekstual ya yang dilakukan Amin Nawadud. Sedikit banyak ya, kadang masalah itu muncul juga di dalam komunitas Kristen ya. Ada ayat di surat Timotius ya dari Paulus yang bilang wanita tidak boleh mengajar laki-laki. Ya, terus Paulus itu bahkan mengarahkan argumentasinya ya, atau rasionalitas perintah yang semacam itu ke kitab Kejadian ya. Karena wanita yang lebih dulu berdosa, bukan laki-laki gitu ya. Sehingga ada orang yang membaca ayat itu ya, lalu argumennya adalah ya berarti ada perbedaan yang hakiki ya di antara laki-laki sama wanita. Karena reference-nya itu ke Kejadian ya, ke penciptaan begitu ya. Sehingga mau bilang apa lagi? Begitu ya, ayatnya jelas kok bilang wanita tidak boleh mengajar laki-laki. Ya, lalu secara harfiah berusaha mempraktekkan hal itu ya, sehingga ya akhirnya ada kelompok-kelompok Kristen tertentu yang menganggap tidak boleh ya wanita itu berkhotbah, atau tidak boleh wanita itu jadi pendeta atau jadi pemimpin jemaat dan seterusnya begitu ya. Nah, tapi di sisi lain ada tafsir yang lebih kontekstual ya. Penafsir-penafsir itu berusaha menyediakan konteksnya. Sebenarnya surat Paulus itu muncul dalam jemaat yang seperti apa? Ya, kalau masyarakat kuno itu memang wanita itu tidak mengenyam pendidikan ya, dan pendidikan formal itu hanya terbuka untuk laki-laki ya. Lalu di dalam konteks jemaat itu terjadi perpecahan ya, dan simpang siur soal ajaran begitu ya. Bukankah wajar kalau laki-laki jadi yang lebih diutamakan kalau soal pengajaran? Karena yang terdidik laki-laki begitu ya. Nah, tapi konteksnya seperti itu. Dan kalau kita pahami ayat itu muncul dalam konteks yang seperti itu ya, konteks darurat di dalam jemaat Paulus, dan cukup di situ saja ya, tidak secara menggeneralisasi membuat kesimpulan bahwa ada perbedaan derajat yang hakiki antara laki-laki sama perempuan, sehingga perempuan tidak boleh berkhotbah, perempuan tidak boleh jadi pendeta dan lain sebagainya ya. Maka nggak apa-apa ya, kita tafsirnya kontekstual, jangan membuat generalisasi begitu ya. Nah, ada juga scholars Kristen yang berusaha membaca seperti itu. Nah, itu strateginya mirip ya seperti yang dilakukan oleh Amin Nawadud sebenarnya, membaca yang kontekstual ya. Dan mungkin jangan-jangan itu pembacaan kitab suci yang lebih baik ya, cara hermeneutiknya begitu ya, dibanding menelan mentah-mentah
tradisi ya, karena siapa tahu tradisi itu muncul karena kebiasaan ya, tapi bukan karena pembacaan kitab suci yang hati-hati begitu. Ya. Itu sih yang ditawarkan oleh Aminawadud ya di dalam pembacaan kitab sucinya ya. Detail yang lain masih banyak ya, Bapak Ibu yang tertarik bisa mencermati chapter 4 sih dari buku itu. Ada komentar mungkin sebelum kita akhiri? Pertanyaan? Kalau ada persoalan hermeneutik juga boleh. Pak Erlan ada komentar atau pertanyaan? Nggak ada sih Pak. Oke. Cenderungnya setuju ya. Aminawadud walaupun kontroversial tapi tampaknya mungkin banyak yang menyetujui juga dengan diam-diam ya. Oke, thank you kalau gitu. Kita sampai di sini sore hari ini. Nanti saya buka ruang untuk klaim debatnya ya, jadi bisa melakukan klaim. Lalu kita pilih klaim yang menarik. Nanti kalau kita ketemu lagi 2 minggu lagi, nanti kita akan coba melakukan debat live ya secara Zoom seperti ini. Ya, thank you Bapak Ibu.